Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hidayah. Nah, sesuai janji kita yang kita posting di Instastory untuk memaparkan bagaimana sih menikah tanpa cinta. Memang karena masih di dalam momentum bulan Syawal, biasanya para pemuda itu pengennya tuh jiwa jomblonya bergejolak, pengen nikah. Padahal mereka belum siap secara mental, batin, lahiriah, dan lain sebagainya. Jadi kita kali ini pengen membahas satu persatu bagaimana sih menikah tanpa cinta dalam Islam tentunya. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu cinta dan bagaimana kita mengenal cinta di dalam Islam. Dalam Islam pun mengatur tentang cinta. Oke? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa cinta itu adalah fitrah. Cinta dijadikan dasar untuk seseorang untuk menikah dan berumah tangga. Namun saat ini banyak orang, terutama kaum muda, yang meyakini cinta sebagai hubungan pacaran atau kekasih yang dapat mereka jalin sebelum menikah. Padahal di dalam Islam sendiri telah mengatur bagaimana sih pergaulan dengan lawan jenis dan pengendalian rasa cinta dan nafsu manusia dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, jauhilah berkhawat dengan perempuan, demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya. Tidaklah berkhawat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kecuali syaitan akan masuk di antara keduanya. Hadis riwayat Al-Tabarani. Dalam Islam pun telah mengatur cinta itu harus masuk dalam rel-rel syar'i. Nah teman-teman, jadi kita penting tuh untuk kita ketahui bersama bahwa cinta itu seyogianya adilnya harus ditempatkan pada tempatnya, karena Islam telah mengaturnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus berjalan tuh dalam rel-rel syar'inya. Kalau keluar dari situ, misalnya katakanlah pacaran, maka hal tersebut kita yakini sebagai bentuk korupsi. Jadi kita bisa tekankan bahwa pacaran itu adalah korupsi, karena kita mengambil yang bukan hak kita. Ya rugi dong nanti suaminya atau istrinya ke depannya. Kita belum menikah, tapi kita sudah memikirkan terus-menerus tentang dia, memandang dia dengan syahwat, kemudian menyentuh dia, padahal kita belum layak gitu untuk menyentuh lawan jenis kita gitu. Kalau belum layak, tapi nggak boleh gitu ya kalau belum halal. Artinya itu adalah bentuk korupsi. Jadi kita sepakati bersama bahwa pacaran adalah bentuk korupsi karena mengambil yang bukan haknya. Maka dari itu dalam Islam mengatur bagaimana sih percintaan yang harus dijalankan. Nah, kali ini kita bahas bagaimana sih pernikahan tanpa cinta. Oke. Yang kedua, kita harus mengenal dia sebelum mengenal cinta. Nah, untuk menikah sih kita harus lebih tahu gitu karakter pasangan kita. Jadi walaupun menikah, seyogianya harus dilandasi oleh rasa cinta, karena rasa cintalah yang akan membuat hidup berkeluarga dan berumah tangga akan menjadi lebih indah dan harmonis. Tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dua insan yang baru saja mengenal ataupun tidak mengenal sekalipun tidak dapat melangsungkan pernikahan. Dalam Islam mengenal istilah ta'aruf. Nah, ta'aruf ini yaitu proses perkenalan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk mencari jodoh sesuai dengan syariat Islam. Tentunya hal ini bertujuan menghindari zina. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pacaran itu termasuk zina, pacaran itu termasuk korupsi, dan maka zina termasuk korupsi.
Nah, ta'aruf itu yang perlu kita tahu, yakini bersama, kita tekankan bersama bahwa ta'aruf itu berbeda dengan pacaran. Jadi jangan sampai lalu saya ta'aruf kok sama dia tapi masih sempat chat, masih sempat berduaan gitu ya. Kemudian saya tahu pacaran syar'i gitu sama dia, goncengan tapi ya goncengan, pegangan tangan, tapi baca Bismillah gitu setiap mau jalan. Bukan gitu ya maksudnya, pacaran syar'i, ta'aruf dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam ta'aruf seorang wanita atau pria tidak boleh berduaan. Nah, oke. Kita juga punya beberapa cerita sih. Ada teman saya gitu, orang tuanya tuh benar-benar menikah tanpa adanya rasa cinta. Jadi wanita ini tidak mengenal gitu pria tersebut, tiba-tiba udah datang aja gitu ke rumah. Karakternya belum ditahu, kemudian keluarganya belum ditahu, agamanya juga belum ditahu gitu ya. Agamanya mungkin udah ditahu. Nah, agamanya udah ditahu karena beliau, pihak pria ini ternyata memang sering ikut kajian dan lain sebagainya. Nah, kenapa wanita ini terima pria tersebut? Karena pria itu adalah orang baik-baik. Itu aja sih yang diyakini oleh wanita tersebut. Karena pria tersebut adalah orang yang baik-baik. Maka di setiap waktunya wanita tersebut selalu berdoa kepada Allah agar ia diberikan rasa cinta kepada pria yang ia nikahi tersebut. Itu hampir setiap hari itu berdoa, karena memang gak ada rasa cinta gitu. Wanita ini terima ya karena pria itu orang baik-baik. Dan ada hadis juga yang menyatakan tidak boleh menolak pinangan dari orang yang baik akhlaknya dan agamanya. Nah, akhirnya keluarga mereka saat ini langgeng hingga saat ini memiliki cucu. Mungkin kita semua sudah pada tahu sih hadis yang berkaitan dengan kasus di atas. Misalnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apabila seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk melamar wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian tersebut. Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, oke. Untuk tips yang ketiga, kita bahas tentang menolak lamaran atau pinangan. Jadi hadis yang saya sampaikan sebelumnya itu mungkin kalau dipandang oleh orang awam sebagai sesuatu yang kontradiktif, lantaran Nabi pun pernah menolak lamaran dari Abu Bakar dan Umar. Dikatakan dalam hadis riwayat Nasai, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, Abu Bakar dan Umar pernah melamar Fatimah, namun Nabi Muhammad SAW mengatakan dia masih kecil. Kemudian Fatimah dilamar Ali, lalu Nabi menikahkannya dengan Ali. Nah, kenapa demikian? Padahal Abu Bakar dan Umar adalah orang yang tentunya pastinya baik akhlak dan agamanya. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Jadi tertolaknya suatu lamaran tidaklah harus disebabkan buruknya agama dan akhlak pelamar. Wali perempuan atau seorang perempuan boleh menolak lamaran dari orang yang baik agama dan akhlaknya dengan alasan yang tidak bertentangan dengan syariah. Seperti tadi kan Nabi menolak karena masih muda gitu, dia masih kecil. Oke. Bahkan Ummu Hani binti Abu Thalib radhiyallahu anha menolak lamaran Rasulullah dengan alasan usianya telah tua dan memiliki banyak anak. Itu Nabi. Ummu Hani khawatir jika menikah dengan Nabi akan mengakibatkan
anak-anaknya terlantar dan menelantarkan Rasulullah SAW. Bisa jadi wali perempuan memiliki firasat bahwa ada sifat-sifat pada anaknya yang tidak cocok dengan sifat-sifat laki yang melamarnya. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa tidak diterimanya lamaran seseorang tidak boleh menjadikan putus hubungan persaudaraan dan persahabatan. Persaudaraan dan persahabatan yang dibangun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan tetap langgeng dengan saling bersangka baik kepada saudaranya dan meyakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk semuanya. Bukan hubungan Nabi dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu sangat kuat sampai akhir hayat Nabi. Ketika Nabi Muhammad wafat, beliau ridho kepada keduanya. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan dari keseluruhan cerita tadi, misalnya jika seseorang anak perempuan suka dengan lelaki soleh yang melamarnya, tapi orang tua perempuan melarangnya karena lelaki itu bukan dari kerabatnya atau tidak bergelar sarjana atau belum mapan dalam ekonomi, maka hal tersebutlah yang harus dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di kemudian hari. Namun jika anak perempuan menolak dengan alasan calon suaminya bukan dari kerabat dan tidak cocok dari wajah atau penampilan fisik, maka wali perempuan tidak boleh memaksanya. Para ulama kita menganjurkan wali untuk menjelaskan kepada anak perempuan tersebut dengan lembut tapi tidak dengan memaksanya. Oke. Tips yang keempat, menikah tanpa cinta itu kita harus tidak ada paksaan dalam menikah. Paksaan untuk menikah. Pernikahan tetaplah sah meskipun kedua pasangan menikah tanpa didasari cinta atau berdasarkan suka sama suka. Akan tetapi pernikahan tidak boleh didasari oleh paksaan seorang wali ataupun orang tua kepada anaknya, terutama pihak mempelai perempuan. Seseorang harus menikah atas dasar persetujuan. Nah, misalnya dalam hadis disebutkan tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah, dimintai pendapatnya, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan dengan diminta izinnya. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya seorang gadis?" "Izinnya adalah dengan dia," jawab Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi diamnya seorang wanita itu bisa jadi iya dalam budaya. Jadi harus disetujui oleh gadis atau mempelai wanita. Dalam hadis lain juga disebutkan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang gadis itu malu untuk menjawab bila dimintai izinnya dalam masalah pernikahan." Beliau menjelaskan tanda ridhonya gadis itu untuk dinikahkan adalah diamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, yang kelima, tips yang kelima, menikah tanpa cinta itu tentunya harus ada izin dari wali pihak mempelai wanita. Memang seorang wanita boleh menolak untuk menikah dengan orang yang tidak ia sukai atau ia cintai, meskipun demikian ia tetap harus menikah dengan izin dari wali, ya, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka mas kawinnya adalah untuknya terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali." Hadis riwayat Ahmad. Nah, tetap memerlukan izin wali. Menikah tanpa cinta kita harus izin dari wali pihak wanita. Oke, yang keenam, menikah tanpa cinta itu kita harus belajar bersyukur dan ikhlas. Kuncinya yang keenam, tipsnya selami rasa syukur dan ikhlas dalam rumah tangga. Menikah tanpa cinta tidak berarti kita tidak akan bahagia di kemudian hari.
Bahkan ada yang bertahun-tahun, misalnya dia katakanlah dia berpacaran sampai bertahun-tahun, udah tunangan dan udah menikah, usia pernikahan 2 tahun sampai 5 tahun itu bisa saja pudar rasa cintanya gitu, karena udah bosan gitu. Sebelum halal dia sudah mengeksplorasikan cintanya pada lawan jenisnya, jadi akan bosan kemudian hari. Jadi ditahan dulu gitu, ibaratnya investasikan cinta kita untuk pasangan kita yang halal gitu. Pasti akan berbuah manis ke depannya. Jadi tips yang ini khususnya bagi yang menjalani sesuai dengan syariatnya, yakni ta'aruf. Mungkin telah banyak pasangan yang menikah tanpa dasar cinta, namun lambat laun mereka bisa hidup bersama dengan mempertahankan pernikahannya. Sebagaimana yang kita ceritakan di episode sebelumnya, bahwa ada cerita teman yang orang tuanya itu menikah tanpa rasa cinta. Berbeda dengan pasangan yang menikah dengan dasar cinta atau nafsu, semakin lama cintanya akan berkurang jika tidak dilandasi dengan rasa kasih sayang yang tulus. Jika Anda harus menikah tanpa cinta, ikhlaslah. Kuncinya ikhlas. Jika dengan menikah Anda dapat memenuhi sebagian agama dan bersyukur diberikan jodoh saat Anda hidup, cukup itu aja guys. Sebenarnya jadi cukup itu aja. Kuncinya ikhlas, bahwa kita menikah ini untuk menyempurnakan agama kita, untuk menyempurnakan separuh agama kita, maka separuhnya kita tinggal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kita diberikan jodoh oleh Allah. Mungkin ini adalah pasangan yang terbaik untuk kita. Tapi tentunya insya Allah berbuah pernikahan hingga surga. Utamanya mesti karena Allah gitu kuncinya. Misalnya nih, pernikahan karena cinta atau karena nafsu. Jika rasa cinta terhadap pasangan dicabut gitu sewaktu-waktu, tentunya kita akan bosan gitu. Maka suatu waktu rumah tangga kita akan hancur. Ya karena namanya hati kan bisa dibolak-balik gitu. Gak ada yang tahu namanya hati. Kalau pernikahan karena fisik, kita melihat dari fisik, sobat hidayah, kita hidup ini cuma sementara. Fisik pun di kemudian hari akan termakan oleh waktu, akan keriput, mungkin ada cacat sedikit gitu ya. Kemudian hari kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Maka ketika pasangan kita tidak menarik lagi fisiknya, pasti kita akan bosan dan jenuh, itu pasti. Ke rumah tangga kita kemudian hari ya bisa gonjang-ganjing. Kemudian pernikahan karena harta. Sobat hidayah, semua yang ada di dunia ini adalah titipan. Ntar kalau tiba-tiba miskin, pasangan kita tinggalkan gitu aja kali ya. Jadi kalau karena harta kita melihatnya, ya dunia ini kan berputar gitu. Belum tentu kita saat ini kaya bisa kaya seterusnya. Kemudian pernikahan mungkin karena popularitasnya, mungkin karena pintarnya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dia tidak populer lagi gitu ya, namanya dunia, dan Allah pandai membolak-balikkan hati manusia. Jadi kalau misalnya pasangan kita tidak populer lagi, itu mungkin kita bisa cari yang populer, lebih populer atau populer lainnya. Kayaknya ada kecenderungan kita untuk mencari yang lain, jadi nggak baik gitu. Popularitas, harta, fisik, dan karena nafsu ataupun cinta. Kuncinya kita menikah itu karena Allah, karena agamanya. Yang paling utama itu karena agamanya, maka kita akan beruntung. Jadi hanya ketika pernikahan karena agama itu, hanya ketika kita jauh itu dari Allah, maka rumah tangga kita juga akan jauh, akan hancur. Karena agama yang menyatukan kita, agama yang baik menyatukan kita. Jadi kita harus sama-sama memperbaiki diri.
sama-sama mau mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki lagi hubungan kita dengan Allah. Kuncinya ya saling menguatkan satu sama lain. Namanya iman juga bisa naik turun. Jadi Sobat Hidayah, tentukan dulu dari sekarang rumah tangga seperti apa yang kalau Anda akan bangun. Minimal saran dari kita sih ada RPJM-nya gitu, rencana pembangunan, rencana pernikahan jangka menengah, rencana pernikahan jangka panjangnya, rencana pernikahan jangka pendeknya. Jadi untuk mempersiapkan pernikahan itu ya nggak ribet-ribet, tapi jangan dianggap sepele gitu. Kemudian tips yang ketujuh, menikah tanpa cinta itu kita harus tetap kenali karakter masing-masing pasangan dengan baik. Nah, mungkin Sobat Hidayah sering mendengar tuh bahwa jodoh adalah cerminan diri. Benar banget itu, benar banget. Kuncinya adalah memantaskan diri aja. Dan silakan bercermin bagaimana sih sikap dan karakter kita. Insya Allah jodoh kita akan saling melengkapi satu sama lain, atau saling menguatkan satu sama lain. Tapi kita tetap ikhtiar dulu dong mengenai sifat pasangan, dan berlaku baik kepadanya akan membuat kita merasa nyaman, dan begitu juga sebaliknya. Jika masing-masing suami istri menjalankan tugasnya dengan baik, lambat laun cinta akan tumbuh gitu dan bersemi di tengah keluarga yang harmonis. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa dalam Islam kita kenal ada tata caranya ta'aruf. Jadi dalam ta'aruf itu kita bisa mengetahui gimana karakter dan watak sifat dari masing-masing pasangan kita dengan baik. Atau cara yang diperbolehkan dan lebih akurat dalam pengenalan calon pasangan diantaranya adalah dengan menyelidiki dan bertanya-tanya tentang watak dan karakter calon pasangan dari orang-orang terdekatnya, orang-orang sekitar calon pasangan yang sudah lama berteman dengannya, bergaul dengannya, berinteraksi dengannya. Dibolehkan juga melihat dan memperhatikan gerak-geriknya secara sembunyi-sembunyi. Ini sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan, tanpa diketahui orang yang bersangkutan. Dalam suatu riwayat juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia melakukannya. Nah, dan jangan biru. Hadis riwayat Abu Daud dihasankan oleh Al-Albani. Jadi kita boleh tuh mengetahui karakter pasangan kita dengan cara bersembunyi-sembunyi atau untuk melihatnya, hingga kita bisa lihat tuh dari apa yang mendorong kita untuk menikahinya. Maka segerakanlah menikah dengannya jika kita sudah siap. Tips yang terakhir, menikah tanpa cinta itu yang paling penting biar kunci harmonisnya dalam rumah tangga. Tips ke-8, habiskan waktu bersama dengan memuliakan pasangan Anda. Sobat Hidayah mungkin udah pernah dengar lagu Aisyah, istri Rasulullah. Ini lagu yang sempat viral. Lagu Bunda yang mengisahkan bagaimana kisah Bunda Aisyah radhiyallahu anha tersebut menceritakan dalam bait tersebut menceritakan bagaimana beliau memuliakan istri. Rasulullah memuliakan istrinya. Potret rumah tangga beliau tentunya menjadi teladan bagi kita semua, terutama jika Anda yang menikah tanpa rasa cinta dan belum mengenal pasangan sebelum menikah. Seyogianya menghabiskan waktu bersama, lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Khususnya buat suami yang mesti belajar nih cara memuliakan istri, karena hal ini dapat mempererat ikatan suami istri dan menimbulkan rasa cinta pada keduanya. Rasulullah SAW biasanya memanggil Aisyah dengan sebutan Humairah.
atau yang kemerah-merahan selebihnya. Kadang juga Aisyah, penggalan dari Aisyah, yang kalau dalam budaya Arab itu pemenggalan huruf terakhir dalam nama itu menunjukkan panggilan manja, panggilan sayang sebagai tanda sayang. Karena dalam kondisi tersebut mungkin tidak ada wanita yang tersipu malu jika dipanggil seperti itu oleh suaminya dan budaya Arab. Bahkan di tengah kesibukan Rasulullah SAW, beliau mengurus umat. Di tengah kesibukan beliau mengurus umat, Rasulullah juga mampu menjaga keromantisan bersama istri. Perhatikan penuturan Aisyah berikut. Rasulullah pernah minum di gelas yang digunakan Aisyah. Beliau pernah makan daging yang sudah digigit oleh Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Bahkan saking romantisnya rumah tangga beliau pernah minum di bekas bibir Aisyah, dan beliau pernah makan daging yang sudah digigit oleh Aisyah. Rasulullah memang begitu memuliakan istri. Boleh jadi sebagian suami lebih nyaman keluar rumah bersama rekan-rekannya, meninggalkan istri di rumah. Dan perhatikan sikap Rasulullah, bahkan ketika di luar rumah, beliau pernah bermain bersama Aisyah, berlomba lari, kemudian dimenangkan oleh Aisyah. Rasulullah telah mengajarkan suami bagaimana cara memuliakan istri. Seperti sabda beliau, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lelaki yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Mungkin itu aja. Bagaimana? Ada 8 tips menikah tanpa cinta yang bisa kami sampaikan Sobat Hidayah. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Rumah Hidayah, follow Instagram Rumah Hidayah, dan kalau bisa gunakan produk dan jasa dari Rumah Hidayah. Sekian dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa ramaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.